Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang objek. Oke, di sini eh, oke, type data type, misal tipe data dasar gitu ya, atau primitive. Primitive. Oke, kita akan masuk ke tipe data non primitive. Oke, yaitu objek. Oke, objek itu apa? Oke, kenapa kita perlu membuat sebuah data type yaitu objek gitu ya? Oke, ini aku komen aja. Oke, misal di sini kita buat, kayak misalnya kita memiliki sebuah data, yaitu datanya itu seperti ini, kayak tadi tuh nama, umur gitu ya, kemudian pekerjaan dan segala macam. Nah, ini kita bisa kelompokkan nantinya gitu. Kalau ini kan masih berceceran nih. Nah, kita mau bungkus data ini dalam satu variabel gitu. Kalau ini kan variabelnya ada banyak. Ada variabel nama, ada umur, ada jomblo gitu di sini. Nah, ini sebenarnya kita bisa kelompokkan atau bisa kita grouping gitu di sininya. Jadi kita bisa tampung di dalam satu variabel aja. Jadi ketika kita mau menampilkan nama atau umur, nah kita cukup akses si nama variabel yang kita tampung satu tadi. Kayak misal di sini kita contoh ke analogi sederhana yaitu KTP. Nah, di dalam KTP, kalau kita lihat di dalam KTP itu kan ada nama, kemudian ada alamat, tempat tanggal lahir, kayak gitu. Nah, itu kan satu grup ya. Nah, misal kita buat di sini let KTP kayak gini. Oke. Kemudian untuk tipe objek kita menggunakan kurung perawal di sini. Oke. Nah, di dalam objek ini ada yang namanya key. Nah, misalnya kita kasih nama. Oke. Nah, ini bukan lagi variabel tapi key. Nah, ini untuk sama fungsinya untuk menampung data juga kayak gini. Kayak misal nama, nah kalau untuk menampung datanya, untuk key, kita gunakan titik dua, bukan lagi sama dengan. Nah, kalau sama dengan, kita buat variabel. Gitu. Tapi kalau untuk key di dalam objek, kita menggunakan titik dua. Oke, untuk tipe datanya sama, misal kayak gini, kita isikan lagi Samsul Rizal misalnya. Oke, kemudian kita isikan alamat, sama juga alamat misalnya Tangerang. Oke, kemudian di sini umur misalnya kayak gini. Umurnya misal tadi 15 kayak gini. Nah, ini kita grouping di dalam satu variabel yaitu KTP. Tapi kalau di sini kan kita tuh buat lagi let nama, let umur, let jomblo gitu. Nah, di sini jadinya perceceran gitu. Jadi datanya itu dilihatnya nggak bagus. Tapi kalau kita grouping itu untuk si data-data nama, alamat, umur ini dalam satu objek ini lebih gampang nanti kita. Nah, di sini. Jadi kita lebih enak melihatnya juga ketika kita mau menampilkan datanya juga cukup simpel gitu nantinya. Misal kita contoh kita akan tampilkan datanya, kita konsol log. Oke. Kita misalnya mau menampilkan nama, berarti kita cukup panggil nama variabelnya KTP kayak gini. Oke, misal kita tampilkan semua dulu deh. Kita pengen lihat di dalam variabel KTP itu nanti tampilnya di dalam konsol itu seperti apa gitu. Oke, kita coba tes dulu aja, kita refresh. Nah, jadi ketika kita akses satu variabel, nah terus kita lihat di dalam si konsol, nah ini akan tampil semuanya kayak gini. Jadi lebih enak gitu dibanding kita kayak tadi konsol misalnya nama, konsol umur, konsol jomblo di sini. Nah, itu agak ribet gitu ya, kayak gini. Jadi datanya juga nggak bagus kayak gitu. Tapi dibanding kalau kita bungkus menggunakan objek, kita lihat di browser kayak gini. Nah, ini apa namanya? Tinggal kita panggil satu variabel aja, dia udah menampilkan data beberapa di sini. Nah, jadi lebih enak kita dilihatnya. Nah, kayak gini. Kayak data alamat, kemudian nama umur. Kemudian kalau misalnya nanti kita mau buat data lagi, bisa aja di sini kita copy lagi. Copy, paste lagi di sini, kemudian KTP 2 kayak gitu. Nah, ini tidak boleh sama ya. Nah, di sini. Nah, tinggal kita namain KTP 2 terus namanya siapa gitu di sini. Jadi lebih enak kayak gitu. Nah, ini hapus dulu. Oke. Oke, selanjutnya misal kita kalau ini kan tadi tampil semua nih datanya. Nah, misal kita ingin menampilkan hanya namanya aja. Nah, ini bisa. Kita kalau misalnya mau tampilkan namanya doang, ya kita tinggal titik. Nah, tinggal kita panggil apa propertinya atau key-nya. Nah, di sini properti atau key-nya ya.
Nah, ini. Nah, propertinya apa? Gitu. Propertinya yaitu misalnya nama gitu. Nah, kita simpan. Ya, tinggal kita refresh aja. Di sini udah tampil. Kayak gini. Jadi cukup simpel kalau misalnya kita mau hanya menampilkan satu properti atau satu key gitu ya di dalam satu objek kayak gini. Misalnya kita ingin menampilkan apa namanya alamat ya bisa aja berarti di sini KTP terus alamat nah, kayak gini. Oke, kita cek lagi, kita refresh harusnya nampil. Nah, Tangerang. Ya, atau misal kita mau gimana caranya misalnya kita mau ganti tadinya alamatnya Tangerang misalnya jadi Bandung misalnya. Nah, gimana caranya? Berarti tinggal kita akses. Nah, kita akses ke penampungnya dulu, ke variabelnya di sini. Nah, si nama ini dia ada di variabel apa gitu. Berarti si nama itu ada di variabel KTP. Berarti kita tuliskan KTP-nya dulu, kemudian dot alamat. Nah, karena kita ingin akses alamat nih di sini. Ya, kemudian sama dengan tinggal kita ganti aja. Jadi misalnya Bandung di sini. Nah, kita simpan jangan lupa Ctrl S. Oke, kemudian kita masuk ke browser, refresh, dia akan keganti Bandung di sini. Nah, karena kita udah ubah tadi di sini. Dibanding kalau misalnya kita langsung menuliskan alamat kayak gini, kita simpan, kemudian kita masuk ke sini, kita refresh. Oke, di sini masih Tangerang. Nah, kenapa dia masih Tangerang? Ya karena alamat ini nggak ada gitu di sini. Kayak gitu. Ini nggak kebaca jadinya. Makanya di sini kita perlu akses ke penampungnya dulu, yaitu ke variabelnya. Variabelnya apa? KTP. Kemudian propertinya apa? Yaitu alamat yang mau kita ubah. Nah, di sini. Kayak gitu. Sama halnya misal kita mau ubah apa namanya? Mau ubah umur juga bisa aja. Umurnya misalnya di sini kita kasih umur, oke, umurnya misal jadi 20 gitu. Atau misal ini copy paste konsol log lagi, berarti di sini umur juga kayak gini. Oke, kita refresh. Nah, jadi 20. Nah, kayak gitu. Jadi lebih enak kalau misalnya kita membuat sebuah objek dengan membuat sebuah variabel dengan tipe data objek dibanding kita buatkan satu-satu kayak gini. Jadi nantinya kita tergantung kebutuhan nih. Kalau misalnya datanya itu ada beberapa bagian atau disebutnya beberapa properti kayak tadi ada nama, alamat, umur, kayak KTP gitu. Kemudian kayak apa lagi ya? Kayak merek HP gitu. Nah, berarti di HP itu kan ada mereknya, kemudian ada harganya, kemudian ada RAM-nya, kayak gitu. Jadi di grouping gitu dari satu produk itu ada bagian-bagian apa aja, kayak gitu. Nah, itu berarti kalau misalnya seperti itu, berarti kita buatkan objek dibanding kita buat variabel satu-satu. Kayak misal, tadi contoh, kayak tadi misal LED, misal merek HP gitu. Di sini. Misalnya di sini Asus. Kemudian lihat lagi harga, misalnya harganya. Kemudian misal 20.000. Berapa? 20.000. Terus apalagi kemudian LED RAM-nya gitu. Kayak gini misalnya 2 GB. Kayak gini 2 GB gitu. Nah, daripada kita buatin variabel kayak gini, mending kita buatin ya satu variabel. Misal LED apa namanya? Handphone. Kayak gini. Sama dengan kayak gini buatin apa mereknya ya Asus kemudian apalagi tadi harganya misal harganya kemudian RAM-nya misalnya 2 GB. Nah, di sini lebih enak misal handphone satu nanti ada lagi misal handphone 2-nya di bawah gitu di sini kalau misalnya kita mau buat handphone 2 di sini kan bisa nanti ada Samsung misalnya kayak gini. Jadi enak dibanding kita buat satu variabel gitu. Nah, lebih enaknya kita buatin di objek. Nah, tergantung kalau misalnya kita hanya cuma satu aja datanya, nah buatin variabel aja satu, nggak perlu pakai objek. Kalau nggak ada bagian-bagian di dalamnya, di sininya. Kalau misalnya di dalam satu data itu ada komponen-komponen yang lain gitu ya, atau ada bagian-bagian yang lain, nah berarti kita buatin objek kayak gini, lebih enak. Oke, mungkin untuk materi objek kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video